Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung Pilihan hari ini. Tabrakan sepeda motor dengan mobil di Lampung Selatan menewaskan seorang pelajar. Tiga pasangan bakal calon di 3 kabupaten akan melawan kotak kosong karena tidak mendapat lawan di pilkada. Warga desa Babatan, Lampung Selatan antre mendapatkan bantuan air bersih. Krisis air bersih dampak kemarau di Lampung kian meluas. Di antaranya melanda warga desa Babatan, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan. Rabu pagi, puluhan warga dari 2 dusun di desa ini rela antri mendapatkan bantuan air bersih yang didistribusikan oleh Polres dan petugas damkar Lampung Selatan. Warga berbondong-bondong mendatangi lokasi mobil yang membawa air berhenti. Mereka membawa wadah air seperti ember, jerigen, ada juga yang membawa drum plastik. Pagi-pagi mana anakmu sekolah harus ngunjal air jauh ngunjal airnya untuk cuci, untuk mandi. Susah air, mohon dibantuannya Pak. Bila perlu ya sumur bor. Jangankan 1 bulan 1 minggu pun kami ini kekurangan air. Bantuan air bersih meringankan beban pengeluaran warga. Sebab jika tidak ada bantuan, warga harus membeli air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Harga air bersih Rp50.000 per tandon, kapasitas 500 liter atau setengah kubik. Ya, harapan kami program ini dapat terus berlanjut sehingga warga yang membutuhkan air khususnya di desa kami, Desa Babatan, dapat terbantu dengan program yang dilakukan oleh Polres dan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Warga menyatakan air sumur mereka mengering karena sudah lebih 2 bulan tidak ada hujan dampak kemarau. Mereka mendesak pemerintah Kabupaten Lampung Selatan segera memberi bantuan sumur bor. Asep Saifullah dan Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Setelah puluhan tahun menderita akibat jalan rusak, warga desa Mutar Alam, Kecamatan Waitenong, Lampung Barat, kini bisa tersenyum gembira. Sebab jalan desa dan jalan tani yang selama ini dikeluhkan mulai diperbaiki. Perbaikan jalan bukan bantuan dari Pemkab atau Dinas PU, melainkan dibiayai dana desa. Hal ini karena bantuan dari Pemkab tidak kunjung datang. Total jalan yang diperbaiki sepanjang 400 meter dengan dibangun jalan beton supaya awet. Pengerjaan oleh warga desa Mutar Alam supaya bisa dipantau dan kualitas jalan lebih baik. Pembangunan saat ini ya sangat berguna dan bermanfaat bagi kami selaku masyarakat, dan alhamdulillah ini pengajuan dari kami selaku tokoh masyarakat kemudian ditanggapi oleh pihak Pekon dan langsung artinya pelaksanaan ini yang tadinya hanya jalan setapak menjadi jalan untuk menuju pertanian ini, Pak. Jadi bagus nggak hasilnya? Sangat bagus, Pak. Bagusnya seperti apa, bisa dijelaskan? Ya, bagusnya ya jalan ini artinya yang tadinya jalan setapak bisa menjadi jalan yang dibangun oleh pihak pemerintah Pekon dan sangat berkualitas bagi kami, sehingga kami dapat bermanfaat untuk mengangkut daripada hasil pertanian kami. Kita kan sifatnya pemerataan pembangunan infrastruktur jalan usaha tani di beberapa pemangku. Nah, untuk tahun ini ada 5 pemangku dan sisanya 2 pemangku, insya Allah tahun depan akan mendapatkan pembangunan juga, khususnya untuk infrastruktur rabat beton dan yang lainnya.
kebetulan karena tujuan kita adalah untuk mempermudah akses para petani untuk mengangkut hasil pertaniannya, kita membangun di wilayah yang memang banyak hasil pertanian. Salah satunya seperti di belakang ini ada kol, ada tomat, intinya sayuran dan palawija yang lain-lainnya. Kopi juga ada di sekitaran yang melewati atau yang mengakses jalan ini. Pemerintah Desa Mutar Alam berharap Pemkab dan Pemprov memperbaiki jalan supaya dana desa bisa dialihkan untuk kebutuhan lain yang mensejahterakan rakyat. Sementara itu, warga diimbau sama-sama menjaga jalan yang sudah dibangun. Sebab dengan jalan bagus, kesulitan warga beraktivitas dan mengangkut hasil panen ke pasar lebih mudah. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Bagi Anda pecinta benda antik, ada satu toko di Bandar Lampung yang bisa Anda kunjungi. Lokasinya di Jalan Agus Salim, Kelurahan Sukadanaham, Kecamatan Tanjung Karang Barat. Baru sampai di depannya saja, Anda akan disambut berbagai benda antik dari era 1970-an. Pemiliknya adalah Daeng Amin. Pria 42 tahun ini mengaku hobi mengoleksi benda antik sejak kuliah. Namun karena koleksinya semakin banyak, ia memutuskan untuk menjualnya. Koleksinya antara lain alat makan, lukisan, lampu, perabotan elektronik seperti radio dan televisi, dan ada juga kamera foto. Harganya mulai puluhan ribu hingga jutaan rupiah. Bahkan ada koleksi Gucci yang diklaim berasal dari dinasti Ming dan Tong, yang harganya mencapai puluhan juta rupiah. Pembeli ada yang datang langsung ke tokonya, namun ada juga yang dijual secara daring. Kalau kolektor sih sudah lumayan lama, Mbak. Dari semenjak saya kuliah sudah ngumpul-ngumpul ini. Jadi mungkin karena sudah banyak stoknya, ya kita mungkin melepas barang-barang kesayangan kami ya buat kawan-kawan yang membutuhkan untuk mengenang masa lalu kawan-kawan yang ada di. Apa sih Bang stage-nya gitu sampai bisa punya ide buat buka usaha seperti ini gitu? Oh iya, basicnya sih sebenarnya dasarnya itu passion. Kita mungkin berdagang atau berjualan online secara online ya. Ternyata permintaannya semakin banyak. Disitulah kita setelah lepas dari pandemik, kita kembali bergabung membuka komunitas toko yang ada di sekitaran Sukadanaham. Cari poslen gitu kan. Iya. Ya, barangnya lengkap. Di Lampung ya ini yang lengkap gitu loh. Iya. Barang yang paling menarik banget itu apa Om? Waduh, banyak ya. Yang ada aja nanti yang apa yang kira masuk lah gitu. Kalau yang dia yang bagus ya agak susah juga nyarinya ya. Gitu. Ya mungkin ini mungkin gitu loh. Tidak hanya dari dalam negeri, peminat benda antik ini juga berasal dari luar negeri. Amin pernah mengirim pesanan dari Jepang, Australia, hingga beberapa negara lain. Dia berharap usahanya semakin diminati, karena benda antik punya nilai sejarah dan estetik yang tak ternilai. Fitri Amalia melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Iin Hermayani beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.